Perkenalkan Bang, nama saya Sepende Sigiro, saya dengan NIM 11S25006. Di sini saya mau menjelaskan bagian modul praktikum 5 yang bagian Monte Carlo Simulation. Jadi di sini itu kami diberikan studi kasus di bagian aktivitas praktikum yang dimana itu ada permasalahan dengan proyek pembangunan gedung VT 5 lantai dengan fasilitas lengkap seperti ruang kelas, laboratorium komputer, laboratorium elektro, laboratorium mobile, dan laboratorium VR atau AR, laboratorium game, ruang dosen, toilet, dan ruang serbaguna. Jadi ada beberapa permasalahannya, itu ada 5 permasalahan. Dan juga di mana di sini kami itu disuruh melakukan pemodelan dan simulasi untuk studi kasus yang telah saya bacakan untuk latihan praktikumnya. Jadi saya sudah membuat code-nya. Berikut code yang saya buat. Berikut ini adalah code yang telah saya buat. Jadi tujuan utama dari code ini itu dipakai untuk kayak simulasi Monte Carlo untuk memperkirakan berapa lamanya pembangunan gedung VT 5 ini gedung VT 5 lantai ini selesai. Jadi bukan cuma kira-kira kayak kira-kira 20 bulan ya, bukan kayak gitu. Tapi kita kayak dapat rata-rata waktunya, kemungkinan selesai sebelum deadline-nya, atau bagian mana yang paling ngaruh atau kritikal. Jadi intinya itu kayak ambil keputusan pakai data, bukan kayak feeling aja, kayak kayak ngasal, bukan. Jadi konsep besar di balik code ini itu kayak dia pakai yang pertama itu random simulation atau Monte Carlo, yang kedua itu distribusi probabilitas atau plus beta, kemudian statistik, yang dimana di sini pakai mean, median, dan yang lain. Setelah itu ada analisis korelasi atau critical path. Nah, jadi yang pertama yang di bagian config page-nya itu, jadi di sini tuh ada bagian set page-nya itu, jadi itu untuk buat tampilan selanjutnya biar jadi web aplikasi, bukan bukan jadi terminal gitu. Jadi nanti ini ada hasil Streamlit-nya seperti modul-modul praktikum yang uh, sudah dibuat sebelumnya. Terus di sini di bagian data tahapan proyek, di situ ini tuh untuk uh, biar setiap tahapnya itu punya kayak optimistik atau cepatnya berapa, most likely atau normalnya atau pesimistik atau lama atau gimana gitu. Artinya itu kayak bisa selesai 1,5 bulan kalau lancar, bisa selesai 2,5 bulan atau bisa molor sampai 4 bulan gitu. Terus di sini eh ada bagian CDBR input atau input user yang dimana itu untuk mengatur jumlah simulasinya misal 20.000 kali atau random seed-nya biar hasilnya itu bisa diulang. Terus di sini tuh ada fungsi distribute port. Jadi di bagian dashboard sampelnya itu bagian paling pentingnya. Jadi dia itu untuk menghitung min dan minnya, terus untuk mengubah distribusinya ke beta. Terus untuk mengenerate random angka yang realistis. Kenapa nggak random biasa? Karena uniform itu uh, bisa aja semua kemungkinannya sama. Tapi kalau part itu dia realistis atau lebih condong ke nilai tengah. Jadi ini simulasi Monte Carlo-nya. Yang bagian first stage line ke 91 sama bagian data stage line ke 95. Nah, ini tuh inti Monte Carlo-nya. Jadi setiap tahap itu mengenerate ribuan kemungkinan durasi sama semuanya itu dijumlah karena di sini ada kan uh, line ke 104 DF total yang ini itu semua dijumlah. Jadi satu simulasi itu sama dengan satu kemungkinan proyeknya itu selesai. Jadi kalau 20.000 iterasi berarti uh, kita bisa simulasi 20.000 dunia berbeda. Nah, kita masuk ke bagian statistik. Nah, jadi ini tuh untuk kita mengerti hasilnya, kayak min untuk rata-rata waktunya, median nilai tengahnya, sama STD di IF-nya, di IV itu eh seberapa seberapa ngaconya variasinya ini gitu. Terus confidence interval. eh yang bagian C80 sama C95 itu untuk buat keputusan. Jadi kayak 80% kemungkinan proyeknya ada di range itu atau 95% lebih aman lagi kayak bro kita hampir selesai nih antara 18 sampai 23 bulan gitu. Habis itu eh kita masuk ke bagian langsung ke bagian probabilitas deadline itu.
Jadi eh, bagian itu kayak contoh deadline-nya 20 bulan itu sama dengan 65%, deadline 24 bulan itu 95%. Jadi ini tuh bisa menjawab kalau targetnya 20 bulan kemungkinan kemungkinan gagalnya berapa gitu. Terus ini bagian critical path analisisnya itu ini tuh untuk cari tahapan mana yang paling ngaruh ke total durasinya itu. Jadi kayak eh sama kayak kalau kolesterolnya tinggi tuh bottleneck gitu. Terus kontribusi durasi ini tuh untuk menunjukkan tahap mana yang makan waktu itu paling banyak. Contohnya itu struktur bangunannya 40% kah, terus finishingnya 10%. Jadi fokus perbaikannya jadi jelas. Nah, sampai situ aja yang bisa saya jelaskan untuk code-nya. Jadi kesimpulan singkatnya itu kode ini tuh kita pakai untuk yang pertama itu simulasi ribuan kemungkinan durasi proyek. Setelah itu menentukan estimasi waktu yang realistis. eh, Bisa juga menghitung peluang untuk memenuhi deadline. Habis itu menemukan tahap paling kritis. eh itu aja di sini saya akan menunjukkan bagian streamingnya. Nah, jadi ini itu merupakan stream lead dari code yang setelah saya buat. Jadi ini ada simulasi Monte Carlo yang dimana estimasi waktu pembangunan gedung VT 5 lantainya. Jadi di sini ada distribusi durasi proyek, kemudian ada probabilitas deadline-nya, setelah itu ada analisis jalur kritisnya, setelah itu ada kontribusi durasi tahapannya, terus kontribusi durasi tahapan bagian dari grafiknya. Nah, di sini random seed-nya saya buat jumlah iterasinya itu 20.000, terus random seed-nya itu 42. Sekian penjelasan dari saya. Saya Stephanie Sigiro pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya minta maaf. Terima kasih.